Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Selamat berjumpa kembali di rumah ibadah, di tengah-tengah jemaat. Bapak Ibu Saudara, kita mau sama-sama bersyukur pagi hari ini Tuhan. Walaupun cuaca di sana mungkin cenderung berawan ya, mendung ya. Belakangan ini kalau kita lihat mungkin sudah tidak teratur ya, hujan datang, panas juga. Jadi kehidupan kita juga mungkin sudah, wah ini bisa tiba-tiba kita sukacita, tiba-tiba nanti ada masalah. Seperti cuaca, tidak menentu. Tetapi anak-anak Tuhan selalu bersyukur, amin Bapak Ibu Saudara. Kita selalu bersyukur karena di tengah-tengah cuaca yang tidak menentu, di tengah kehidupan yang tidak menentu, ada Tuhan bersama kita, amin. Siapa yang percaya bahwa Tuhan menyertai hidup kita sekarang, nanti, sampai selama-lamanya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kau Tuhan kami yang setia. Kau Tuhan kami yang senantiasa menyertai, senantiasa peduli kepada kami semua. Kami bersyukur kami punya Bapa yang seperti Engkau. Kami punya Tuhan tempat kami bersandar. Tempat kami percaya pada saat kami putus asa Tuhan, kami memandang kepada Engkau. Dan kami melihat Tuhan ada harapan dalam hidup kami Tuhan. Bahkan kami percaya Engkau sudah menjamin kami sampai kekekalan Tuhan. Itu sebabnya Tuhan, anak-anak Tuhan selalu punya harapan. Anak-anak Tuhan selalu punya semangat. Anak-anak Tuhan selalu punya sukacita di dalam Engkau. Terima kasih Bapa. Pagi hari ini Tuhan kami datang kepada Engkau, membawa pujian kami, penyembahan kami. Tuhan Kau hadir Tuhan di tengah-tengah kami. Kami tahu Tuhan Engkau rindu Tuhan untuk bersekutu bersama-sama dengan anak-anak-Mu Tuhan. Apapun kondisi kami pada saat ini Tuhan, kami bawa ke hadapan hadirat-Mu. Kami meletakkan Tuhan semua keluh kesah kami Tuhan, semua pergumulan Tuhan, semua kesulitan-kesulitan Tuhan. Kami mau meletakkan Tuhan, kami mau berjumpa dengan Engkau Tuhan. Kami mau merasakan Tuhan persekutuan kami yang manis dengan Engkau. Terima kasih Bapa. Kami tahu Tuhan Engkau ada di tengah-tengah kami. Roh Kudus, Engkau memimpin kami dari awal pertengahan sampai dengan selesai. Kami yakin Tuhan, pada saat nama-Mu ditinggikan, dimuliakan, dipuji Tuhan, pada saat Engkau disukakan Tuhan, maka akan ada sesuatu Tuhan terjadi Tuhan. Dan itu adalah terobosan, itu adalah kesembuhan Tuhan, itu adalah sukacita Tuhan. Terima kasih Bapa. Engkau tutup bungkus kami Tuhan, ibadah kami Tuhan dengan kuasa darah Yesus. Setiap oknum-oknum yang berasal dari si jahat, kami bungkam dalam nama Tuhan Yesus. Walaupun itu hanya perkataan-perkataan dalam hati kami yang meragukan iman kami bungkam Engkau dengan darah Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Yang percaya katakan, kita berikan kemuliaan bagi Tuhan kita. Oh haleluya. Kita bangkit berdiri saudara. Oh haleluya. Oh, kami bersyukur. Kami mau memuji-Mu Tuhan. Kami menyembah-Mu. Sama Tuhan, urapi kami Tuhan. Oh, nyatakan kebesaran-Mu Tuhan. Haleluya. Oh, mari siapkan hati kita untuk menyembah Dia Tuhan, Raja di atas segala raja, yang berdaulat dalam hidup kita. Bila ku bintang gemerlapan dan bunyi guru riuh ku dengar, ya Tuhanku, apa putusan aku heran melihat cinta-Mu yang besar, maka jiwa memuji-Mu sungguh besar.
Tuhanku, maka jiwaku pun memujimu. Sungguh besar Kau Tuhanku. Bila aku lihat bintang kemerapan dan bunyi burung riuh kedengar, ya Tuhan, tak putus aku heran melihat cinta-Mu yang besar. Maka jiwaku memuji-Mu. Sungguh besar Kau Tuhanku, maka jiwaku pun memuji-Mu. Sungguh besar Kau Tuhanku. Memuji-Mu, sungguh besar Kau Tuhanku, maka jiwaku pun memuji. Sungguh besar Kau Tuhanku, maka jiwaku memuji. Sungguh besar Kau Tuhanku, maka jiwaku memuji. Sungguh besar Kau Tuhanku, sungguh besar Kau Tuhanku. Kebesaran-Mu Tuhan, ya besar, Kau termulia, Kau yang agung jemaku. Kami datang memuji-Mu Tuhan. Haleluya. Oh ya Bapa, haleluya. Oh Bapa, ya sungguh besar Kau Tuhanku. Kau yang layak, hanya Kau yang layak terima puja. Hanya Kau yang layak ditinggi.
Kuasa-Mu Tuhan yang menerobos dalam kehidupan kami. Tak ada yang dapat membatasi kuasa-Mu Tuhan yang menerobos ke dalam kehidupan kami Tuhan. Maka hatiku kan bersuka, maka jiwaku kan bersorak. Kerinduan kami, Engkau mengelilingi aku Tuhan dengan kebaikan-Mu. Ya, kami ingin aku tidak pernah sendiri, aku tidak pernah Kau tinggalkan. Oh, kami mengasihi. Sebab tubuhku akan binasa, tetapi rohku kekal Tuhan. Oh, Engkau menjamin sampai kekekalan Tuhan. Aku tidak takut dengan kelemahan fisik. Oh, karena tubuh rohaniku disempurnakan. Oh, haleluya. Oh, ya Maria masih, ya mama ya Allah. How great is our God. Come on, sing with me. How great is our God. And all we see how great is our God. Mari nyatakan kebesaran Tuhan. How great is our God. Come on, sing with me. How great is our God. And all will see how great is our God. Jesus' name above all names. Jesus' name above all names. You are worthy of our praise, and my heart will sing how great is our God. Jesus' name above all names.
Engkau hadir Tuhan luar biasa di tengah kami Tuhan. Kami tinggikan agungkan nama-Mu di dalam nama Yesus. Yang percaya katakan, berikan kemuliaan bagi Tuhan kita. Haleluya. Haleluya. Saudara boleh kasih salam kiri kanan. Haleluya. Engkau diberkati. Amin. Besarkan nama Tuhan, tinggikan Dia. Kemurahannya besar, oh tiada terkira. Oh, aku tak dapat balas betapa besar kasih-Nya. Oh, besarkan nama Tuhan, Tuhan yang ajaib, oh Tuhan yang ajaib, oh Tuhan yang kuasa, oh Tuhan yang menolong hidupku, oh Tuhan yang ajaib, oh Tuhan yang kuasa, jiwaku ditebus oleh-Nya. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah Dia tinggalkan diriku. Hey, di waktu aku susah, waktuku sendirian, Dia selalu menemani diriku. Katakan namanya siapa? Namanya Yesus. Namanya Yesus. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus. Namanya Yesus. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus. Namanya Yesus. Namanya Yesus. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus. Namanya Yesus. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Haleluya. Silakan duduk saudara. Haleluya. Haleluya. Open the eyes of my heart, Lord. Open the eyes of my heart. I want to see you. I want to see you. Open the eyes of my heart, Lord. Open the eyes of my heart. I want to see you. I want to see you. Haleluya. Kerinduan pencipta lagu ini supaya Tuhan membuka mata hatinya. Karena yang kita lihat sebagai manusia itu adalah kenyataan. Tapi sebetulnya Tuhan menyediakan sesuatu yang mulia untuk anak-anaknya. Cuma kita gak bisa lihat. Karena yang kita lihat yang negatif, yang sedih. Maka pencipta lagu ini bilang, Tuhan buka mata hatiku. Seperti waktu Elia dikepung. Elia gak berdoa pada Tuhan untuk Tuhan turunkan api. Tuhan pernah turunkan api. Tuhan cuma bilang gini, Tuhan tolong buka mata bujangku.
Waktu mata bujangnya Elia terbuka, ternyata pasukan yang mengelilingi Elia sudah dikepung lagi di tengahnya, di luarnya oleh pasukan malaikat Tuhan. Jadi kadang-kadang kita cuma bilang, Tuhan buka mata hatiku, supaya kita bisa lihat bahwa rancangan rencana Tuhan adalah yang terbaik. Amin saudara. To see you high and lifted up, shining in the light of your glory. Pour out your power and love as we sing, holy, holy, holy. To see you high and lifted up, shining in the light of your glory. Your power and love, we sing, holy, holy. To see you high, to see you high, lifted up, shining in the light of your glory. Pour out your power and love, and sing, holy, holy. To see you high, lifted up, shining in the light of your glory. Pour out your power and love, sing, holy, 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 holy. Kau kudus, holy, 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 holy. I want to see you. We cry, holy, 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 holy. I want to see you. We cry, holy, 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 holy. I want to see you. Sekali lagi, holy, 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 holy. I want to see you. Boleh satu kali lagi, holy, 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 holy. I want to see you. Berikan kemuliaan bagi Tuhan kita. Haleluya. Kami menyiapkan hati kami Tuhan untuk mendengar firman-Mu. Haleluya. Engkau menuntun kami Tuhan dari kemenangan kepada kemenangan, dari kemuliaan kepada kemuliaan. Jalan yang kami lalui Tuhan terjal, berbatu-batu Tuhan, banyak jurang Tuhan, tebing yang curam Tuhan. Kadang-kadang tangan kami, kaki kami terluka Tuhan, tetapi kami tahu Tuhan, kepada siapa kami berpegangan Tuhan. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu saat ini. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk
mau siapkan hati kami Tuhan. Kita bangkit berdiri saudara. Siapkan hatiku Tuhan untuk mendengar firman-Mu saat ini. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Mari curahkan Tuhan, curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. mari nyatakan Firman-Mu Tuhan tiada berubah, dahulu sekarang selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu Tuhan menolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. firman-Mu Tuhan. Firman-Mu Tuhan tiada berubah, dahulu sekarang selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu Tuhan menolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Hatiku telah siap Tuhan untuk dengar firman-Mu. Haleluya. Sekarang hati kami telah siap untuk menerima firman-Mu Tuhan. Karena itu kami membuka telinga rohani kami, membuka mata rohani kami. Bahkan Tuhan, segenap jiwa kami arahkan kepada firman-Mu dan kepada Tuhan. Terima kasih untuk kesempatan kami beribadah kepada Tuhan pagi hari ini, memuji dan menyembah Tuhan. Tuhan, terimalah setiap pujian dan penyembahan kami. Kiranya itu menjadi persembahan yang berbau harum, hidup, dan berkenan serta menyenangkan hati Tuhan. Tuhan, ini kami anak-anak-Mu pada pagi hari ini datang sujud menyembah-Mu. Kami mau belajar seperti Maria,
duduk di dekat kaki-Mu untuk mendengar suara-Mu. Karena itu berfirman-Lah kepada kami lewat hamba-Mu. Jadikan hamba-Mu juru bicara-Mu. Pakai anak-Mu ini Tuhan untuk menjadi alat di dalam tangan-Mu pada pagi hari ini. Urapi hamba-Mu dengan urapan yang baru. Curahkan atas hamba-Mu roh hikmat dan pewahyuan, supaya setiap perkataan yang keluar dari mulut bibir hamba-Mu tidak berasal dari kedagingan manusia, tapi semua boleh berasal dari hikmat dan pencerahan dari Roh Kudus. Karena itu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus saya mengikat setiap roh pencuri firman Tuhan di udara, kendali pikiran, bahkan setiap anas-anas yang tidak berasal dari Tuhan. Kami ikat patahkan kuasa kalian di dalam nama Tuhan Yesus. Biar langit terbuka di atas di mana kami sedang beribadah. Para malaikat Tuhan turun naik di tempat ini. Tuhan, terima kasih untuk hadirat-Mu pagi hari ini tengah-tengah kami. Kami merasakan hadirat-Mu. Dan kami percaya Tuhan, Engkau telah menjamah setiap pribadi yang hadir pada pagi hari ini. Berfirman-Lah Tuhan, karena kami telah siap untuk mendengar dan menerima firman-Mu. Dan Roh Kudus mampukan kami untuk menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Yeshua HaMashiach, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu dikasih Tuhan. Bentar. Mohon maaf minum. Shalom. Puji Tuhan, selamat beribadah Bapak Ibu dikasih Tuhan. Saya merasakan pagi hari ini ada sesuatu yang indah yang baru terjadi atas kita. Dan saya percaya Bapak Ibu sudah mengalami hadirat Tuhan pagi hari ini. Ketika kita memuji dan menyembah Tuhan, Tuhan berfirman bahwa Tuhan Elohim Israel bertahta di atas puji-pujian anak-anaknya. Dan kalau dia bertahta di atas puji-pujian anak-anaknya, artinya bahwa dia hadir. Hadiratnya melingkupi setiap kita. Dan di mana Tuhan hadir, di situ Tuhan berkarya dalam setiap kehidupan kita yang mau percaya dan berserah kepada Tuhan. Baik, kita akan bersama-sama mendengar firman Tuhan pagi hari ini. Ya, keteguhan iman kepala keluarga. Kita baca bersama-sama 2, 3. Keteguhan iman kepala keluarga. Kenapa mesti kepala keluarga yang harus memiliki keteguhan iman? Saudara, karena kata orang, ikan busuk itu mulai dari kepala. Dan kata kitab Ibrani juga, berkat urapan itu berasal dari atas. Maka kalau kepala keluarga memiliki keteguhan iman, memiliki iman yang teguh, maka itu akan terbawa kepada setiap anggota keluarga yang ada di dalamnya. Karena itu penting bahwa kepala keluarga itu harus memiliki iman yang teguh, bahkan lebih dari anggota keluarga yang lain. Dan saya berdoa berharap supaya kepala keluarga dari Jemaat Gereja Bethel Indonesia Cibunar ini,
kepala keluarganya adalah orang-orang yang memiliki iman yang teguh. Amin, bapak-bapak kepala keluarga. Jangan kepala keluarganya yang justru imannya lemah. Kalau kepala keluarga imannya yang lemah, apalagi imannya tergantung kepada istri, kepada anak-anak, itu berarti ada sesuatu yang salah. Ya, ada sesuatu yang salah. Dan itu tidak boleh terjadi. Kepala keluarga harus memiliki iman yang lebih baik. Kepala keluarga harus memiliki iman yang lebih dewasa. Kepala keluarga harus memiliki kedewasaan rohani lebih dari yang lain. Karena mereka yang akan karena kepala keluarga yang akan memimpin keluarganya, menuntun keluarganya mengenal Tuhan. Kepala keluarga yang akan membawa anggota keluarganya mengalami terobosan-terobosan. Kepala keluarga juga yang akan menentukan berkat Tuhan yang akan diterima oleh keluarga atau seisi rumahnya. Itulah pentingnya. Maka kepala keluarga harus memiliki iman yang lebih daripada anggota keluarga yang lain. Saudara, berkat bagi keluarga itu bergantung kepada kepala keluarga. Itu penting sekali. Kepala keluarga harus lebih dari anggota keluarga dalam hal iman, ya. Karena berkat mengalir dari atas ke bawah. Jadi kalau artinya berkat yang diterima oleh anggota keluarga tergantung seberapa teguhnya, besarnya iman dari kepala keluarga. Nah, kalau kepala keluarganya melempem, bagaimana? Ya, bisa-bisa anggota keluarganya juga seperti kerupuk yang kecemplung air sudah. Ya. Ini pagi ini berbicara tentang keteguhan iman kepala keluarga. Ibrani pasal 11 ayat 8 sampai 19. Karena iman Abraham taat. Perhatikan, karena iman Abraham taat. Ketika ia dipanggil untuk berangkat ke negeri yang akan diterimanya menjadi milik pusakanya, lalu ia berangkat dengan tidak mengetahui tempat yang ia tujui. Jadi tidak tahu tempat yang dia tuju. Karena iman ia diam di tanah yang dijanjikan itu seolah-olah di suatu tanah asing. Dan di situ ia tinggal di kemah dengan Ishak dan Yakub yang turut menjadi ahli waris janji yang satu itu. Sebab ia menanti-nantikan kota yang mempunyai dasar yang direncanakan dan dibangun oleh Tuhan. Karena iman ia juga dan Sarah beroleh kekuatan untuk menurunkan anak cucu walaupun usianya sudah lewat, maksudnya sudah sepuh, sudah tua. Karena ia menganggap dia, yaitu Tuhan, Yahweh, yang memberikan janji itu setia. Nah, itulah sebabnya maka dari satu orang, malahan orang yang telah mati pucuk, terpancar keturunan besar, seperti bintang di langit dan seperti pasir di tepi laut, yang tidak terhitung banyaknya. Dalam iman mereka semuanya telah mati sebagai orang-orang yang tidak memperoleh apa yang dijanjikan itu. Saudara perhatikan ya, sampai Abraham tua, bahkan meninggal, tidak menikmati apa yang dijanjikan itu. Bahkan untuk tanah makam saja dia harus membeli. Padahal tempat itu yang dijanjikan Tuhan untuk dia dan keturunannya. Tetapi
yang hanya dari jauh melihatnya dan melambai-lambai kepadanya dan mengakui bahwa mereka adalah orang asing dan pendatang di bumi ini. Jadi mereka pada itu yang dijanjikan oleh Tuhan, tapi mereka mengakui bahwa mereka adalah pendatang, orang asing di sana. Sebab mereka yang berkata demikian menyatakan bahwa mereka dengan rindu mencari suatu tanah air. Dan kalau sekiranya dalam hal itu mereka ingat akan tanah asal, ingat dengan tanah asalnya atau tanah kelahirannya, tanah leluhurnya yang telah mereka tinggalkan, maka mereka cukup mempunyai kesempatan untuk pulang ke situ. Jadi ada kesempatan untuk balik ya, pulang ke tanah air yang semula. Tetapi sekarang mereka merindukan tanah air yang lebih baik, yaitu satu tanah air surgawi. Sebab itu Tuhan tidak malu disebut Tuhan mereka, karena Ia telah mempersiapkan sebuah kota bagi mereka. Karena iman, maka Abraham tatkala ia dicobai mempersembahkan Ishak, ia yang telah menerima janji itu rela mempersembahkan anaknya yang tunggal. Walaupun kepadanya telah dikatakan keturunan yang berasal dari Ishaklah yang akan disebut keturunanmu. Karena ia berpikir bahwa Tuhan berkuasa membangkitkan orang-orang sekalipun dari antara orang mati. Dan dari sana ia seakan-akan telah menerimanya kembali. Haleluya. Itulah pembacaan firman Tuhan untuk kita. Nah, Bapak Ibu dikasihi oleh Tuhan, mengapa Abraham, kita tahu Abraham diberi gelar, disematkan gelar, dikasih sebagai gelar jabatan ya, sebagai bapa orang percaya atau bapa orang beriman ya, disebut sebagai bapa orang beriman, bapa orang percaya. Itu gelar yang dia dapatkan, disebut sebagai bapa orang beriman atau bapa orang percaya. Nah, ini kenapa dia memiliki gelar sebagai bapa orang percaya, bapa orang beriman? Padahal arti kata Abraham sebenarnya bapa banyak bangsa, tetapi dia juga diberi gelar bapa orang percaya. Nah, ini karena kita lihat kenapa Abraham disebut sebagai bapa orang percaya. Sudah dikasih Tuhan, kita akan pelajari dari iman Abraham ini, kenapa dia disebut sebagai bapa orang percaya. Yang pertama, imannya ya disertai ketaatan. Ya, iman Abraham disertai dengan ketaatan, karena iman Abraham taat ya. Karena iman Abraham taat. Kita lihat, ketika Abraham mendapat perintah untuk pergi meninggalkan tanah leluhurnya, ia sama sekali belum mendapat gambaran soal tempat yang akan dituju. Dia tidak tahu kemana dia harus pergi. Dia belum punya gambaran apakah tempat itu subur, gersang, apakah tempat itu tempat yang luas, yang indah, atau bagaimana, dia belum tahu sama sekali. Tidak ada gambaran dalam pikirannya seperti apa model, bentuk, suasana, situasi, kondisi tanah yang dijanjikan oleh Tuhan. Ini mungkin sedikit gambling ya, seperti itu ya, sedikit seperti orang mungkin main untung-untungan gitu ya. Jadi gambling karena dia belum tahu tempatnya. Nah, Bapak Ibu dikasih Tuhan, meski demikian, nah kita perhatikan, meski demikian Abraham apa? Taat seperti Tuhan perintahkan kepadanya. Kalau kita membaca kisah pemanggilan Abraham ini,
Di dalam Kejadian pasal 12 ayat 1 sampai 4. Maka ayat 4 dikatakan, maka pergilah Abram, belum Abraham, seperti yang difirmankan Tuhan. Ya. Maka pergilah Abram seperti yang difirmankan Tuhan. Padahal Abram belum tahu dia pergi kemana. Dia harus terus berjalan. Dan kita tahu pada zaman itu mereka atau rombongannya melewati padang gurun yang kalau siang panas terik luar biasa dan kalau malam tentu dinginnya juga ekstrim luar biasa. Dan pada zaman itu tentu belum ada kendaraan, mungkin mobil atau bus full AC, belum ada. Yang satu-satunya mungkin kendaraan yang menjadi andalan itu mereknya ONTA. Ya, Onta, saudara. Itu merek kendaraan pada zaman Abraham. Tetapi kita melihat Alkitab mencatat, maka pergilah Abram seperti yang difirmankan Tuhan. Dan inilah kesan pertama yang didapatkan oleh Tuhan dari seorang yang bernama Abram pada waktu itu. Ini kesan yang pertama yang membuat Tuhan begitu terkesan dari seorang yang bernama Abram. Dia belum tahu tempatnya, dia belum tahu kemana harus pergi dan bagaimana dia dalam perjalanan, bagaimana nanti di tengah jalan, perjalanan yang tidak nyaman, tapi dia pergi seperti yang diperintahkan Tuhan. Ini kesan yang pertama didapat dari seorang bernama Abraham, yaitu dia percaya, di dalam kepercayaannya tuh imannya diwujudkan dengan taat kepada Tuhan, seperti yang diperintahkan Tuhan. Tidak gampang, saudara. Tidak gampang taat seperti yang diperintahkan Tuhan. Kenapa? Karena seringkali ada orang Kristen, orang Kristen taat tetapi tidak seperti yang diperintahkan Tuhan. Taatnya pilih-pilih. Kalau firman itu menguntungkan dirinya, menyenangkan dagingnya, maka orang itu taat. Jadi kita bisa lihat kalau masih punya Alkitab cetak ya. Lihat saja orang Kristen yang mana yang diberi tanda. Biasanya yang diberi tanda itu ayat-ayat yang mengandung janji-janji. Ya. Misalnya Matius 7 ayat 7. Mintalah maka kamu akan diberi. Carilah maka kamu akan mendapat. Ketoklah pintu maka pintu akan dibukakan bagimu. Oh haleluya. Kasih warna merah. Kenapa? Wah, mintalah. Yohanes 15 ayat 7, kalau kamu di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, maka mintalah apa saja yang kamu kehendaki, maka Bapakku di surga akan memberikannya kepadamu. Oh, langsung haleluya, hijau. Kasih stabilo ke atau pensil warna. Jadi ayat-ayat yang menguntungkan, yang waduh langsung. Kemudian setelah membaca itu lalu berdoa, Tuhan, aku mengklaim firman-Mu. Firman-Mu berkata, mintalah maka kamu akan diberi. Maka sekarang aku mengklaim firman-Mu Tuhan. Lalu mulai Tuhan diberi daftar permintaan. Berkati aku Tuhan, berkati perusahaanku, berkati usahaku, berkati pekerjaanku, berkati keluargaku, dan seterusnya. Panjang. Bahkan
mungkin waduh bisa 1 halaman. Karena apa? Ada firman mengatakan mintalah. Tapi kalau membaca Lukas 6 ayat 38, berilah. Wah, baru baca berilah. Gitu aja udah. Oh Tuhan, ini pasti bukan untuk saya. Kau tahu Tuhan keadaanku. Kau Tuhan, kau tahu keadaan rumah tanggaku, ekonomi keluargaku, finansial keluargaku Tuhan. Ini pasti bukan untuk saya. Tetapi ini pasti untuk orang lain, orang-orang yang kaya, orang-orang yang berkelimpahan. Biasanya sering terjadi seperti ini. Iman yang hanya taat kalau firman itu menguntungkan. Kalau firman itu mendatangkan berkat. Kalau firman itu mendatangkan mujizat. Baru mau taat. Tetapi kita belajar dari iman seorang Abraham. Sekalipun firman itu, sekalipun perintah itu, mungkin tidak nyaman baginya harus berjalan di padang gurun. Dan bahkan dia tidak tahu apa yang akan terjadi. Dia tidak tahu juga tempat yang akan dituju. Tetapi dia taat seperti yang diperintahkan Tuhan. Dan kalau kita mau belajar seperti Abraham, kita mesti juga belajar bukan hanya percaya kepada Tuhan, tapi juga mentaati seluruh firman-Nya yang diperintahkan kepada kita. Amin. Wah, aminnya lemes ya. Sebab kita bukan sekedar percaya, karena iman tanpa perbuatan, kata Yakobus pasal 2:17, iman tanpa perbuatan itu apa? Mati. Ya. Perbuatan itu apa? Ketaatan. Ada orang berkata, ya yang penting iman, yang penting percaya. Yakobus berkata juga selanjutnya, mana iman kamu, aku tunjukkan perbuatan. Sebab Abraham dibenarkan bukan hanya karena iman, tetapi juga karena perbuatan. Apa perbuatannya itu? Ketaatan kepada Tuhan. Selanjutnya juga Yakobus bilang, setan-setan pun percaya kepada Tuhan, bahkan gemetar. Saudara belum pernah percaya sampai gemetar, tapi setan gemetar. Mereka juga percaya kepada bahwa Tuhan itu satu Tuhan Esa dengan gemetar. Tetapi setan dan setan-setan, mereka percaya, tetapi mereka tidak taat kepada Tuhan. Saudara dikasih Tuhan, kalau kita mengaku sebagai orang percaya kepada Tuhan, maka kita harus taat seperti Abraham. Taat seperti yang diperintahkan Tuhan. Jangan katakan kalau Tuhan suruh berilah, lalu kita berkata, Tuhan aku tidak punya apa-apa. Tapi orang yang beriman dan percaya akan Tuhan, dia akan taati apapun yang Tuhan perintahkan. Dia akan lakukan seperti yang Tuhan perintahkan. William Carey itu adalah seorang misionaris yang melayani di India. Satu hari, satu pagi dia bangun mau baca Alkitab. Alkitabnya berlubang dari sampul depan sampai sampul belakang. Berlubang karena apa? Dimakan oleh kutu buku. Tahu kutu buku? Nah, karena itu orang suka membaca disebut kutu buku. Ya, bukan kutu kupret, kutu buku, Saudara.
Ketika dia kaget dia. Loh, kenapa aku bolong? Tembus, saudara. Lalu kemudian dia nggak marah kepada si kutu buku, karena kutu bukunya udah nggak ada. Lalu dia berkata kepada Tuhan, Tuhan, aku mau seperti kutu buku ini, menikmati firman-Mu dari depan sampai belakang, dari Kejadian sampai kitab Wahyu. Tentu dalam hal ini menikmati bukan menikmati makan. Artinya Tuhan, aku mau menghidupi setiap firman-Mu. Baik yang itu yang menguntungkan bagiku, baik itu yang menyenangkan. Bahkan firman yang barangkali tidak menguntungkan bagiku, kalau itu perintah dari Tuhan, aku akan mentaati. Saudara, Tuhan mau kita seperti itu, enggak pilih-pilih. Ada firman, hai istri-istri, tunduklah kepada suamimu. Wah, ini pasti bukan firman untuk saya. Tuhan enggak tahu model suamiku model apa. Hai suami-suami, kasihlah istrimu seperti Kristus mengasihi jemaatnya. Lalu berkata, Tuhan, ini pasti bukan untuk saya. Karena Engkau tahu bagaimana model istriku, Tuhan. Kalau istriku seperti ayam pekisar, kalau dielus-elus itu lembut, halus bulunya. Tuhan, aku akan lakukan firman ini. Tapi istriku Tuhan seperti landak, kau dilus-lus nusuk, misalnya begitu. Tapi maksudnya istri-istri yang di sana, yang ada di pedalaman Singapura, ya, suami-suami yang ada di pedalaman Singapura, bukan di pedalaman Uganda, saudara. Nah, sudah dikasih Tuhan, Tuhan mau. Kalau Tuhan berkata, ampunilah. Nah, kadang-kadang kita katakan, Tuhan, seandainya dia yang menyakiti aku, bukan orang yang mengerti firman, aku akan lakukan. Banyak orang pilih-pilih sudah. Tapi iman yang sejati, iman yang teguh, iman yang teguh dan sejati adalah iman yang disertai perbuatan, yaitu taat seperti yang diperintahkan Tuhan. Amin. Kita akan mentaati apapun yang Tuhan perintahkan, apapun yang Tuhan suruh, baik menyenangkan bagi kita, menguntungkan bagi kita, bahkan mungkin tidak menguntungkan bagi kita. Kalau kita Tuhan menyuruh kita memberi, diperintahkan oleh Tuhan harus memberi, maka kita harus mentaati seperti apa yang Tuhan perintahkan, sekalipun mungkin secara finansial kita tidak baik-baik saja. Tapi itulah iman. Iman harus bertindak, iman harus taat apapun yang Tuhan perintahkan. Ya, kadang-kadang orang, dengan alasan keuangan kami tidak baik-baik, lalu takut ketika Tuhan suruh berilah. Tapi mari kita belajar seperti Abraham. Dan iman Abraham ini, iman yang sangat berkesan di hati Tuhan. Kesan pertama yang Tuhan dapatkan dari iman Abraham adalah iman yang disertai dengan ketaatan. Biar Tuhan mendapat kesan ini dalam hidup kita, di mana kita sebagai anak-anak Tuhan yang mengaku beriman, mengaku percaya, dan kita akan mau juga berkata kepada Tuhan, aku akan mentaati apapun yang menjadi perintah dan kehendak Tuhan dalam hidup kami.
Lalu yang kedua, saudara, beriman walau kelihatan mustahil. Ya, beriman walau kelihatan mustahil. Itu terdapat dalam ayat 11 sampai 12, ya. Abraham adalah teladan tentang iman teguh yang berani menghadapi kemustahilan. Abraham tetap teguh, beriman mesti Sarah mentertawakan. Saudara, suatu hari Abraham berpikir, dia sudah tua. Tuhan berjanji akan memberi keturunan. Tapi dia sudah tua. Tapi Tuhan belum memberikan, jangankan keturunan seperti bintang di langit, satu anak pun dia belum punya. Lalu dia mulai berpikir, karena dia sudah tua, rambutnya sudah memutih semua, janggutnya sudah memutih semua, kulit sudah mulai keriput, mungkin jalan sudah mulai agak menunduk. Dia berpikir, semua harta milikku nanti yang mewarisi Eliezer orang Damsyik itu, karena aku tidak punya keturunan. Ketika Abraham mulai berpikir seperti itu, lalu Tuhan berfirman kepada Abraham, Abraham, keluarlah dari kemahmu. Abraham keluar dari kemah. Lalu Tuhan berfirman, Abraham, lihat ke atas. Hitung bintang-bintang yang ada di langit. Kalau kamu dapat menghitungnya, seperti itulah keturunanmu. Pada waktu itu Abraham tidak berdalih atau berdialog atau mungkin berdebat dengan Tuhan. Tuhan, bagaimana mungkin aku mempunyai keturunan seperti bintang-bintang di langit? Satu anak pun aku belum punya. Ini sesuatu yang tidak mungkin, sesuatu yang mustahil. Maka kemustahilan di atas dari segala kemustahilan. Tapi Abraham tidak berdebat seperti itu. Ayat 6 berkata, maka percayalah Abraham. Dan Tuhan memperhitungkan kepercayaan atau iman Abraham sebagai kebenaran. Saudara, sekalipun kelihatannya mustahil bahwa Abraham akan mempunyai anak, mempunyai keturunan seperti bintang-bintang di langit, seperti pasir di pantai, itu enggak mungkin. Itu karena tidak mungkin. Dia sudah tua, dia sudah sepuh, bahkan istrinya pun sudah tua, mati pucuk, kata firman Tuhan. Abraham tidak berdebat dengan Tuhan. Tapi kata firman Tuhan, Kejadian 15:6, maka percayalah Abraham. Dan Tuhan memperhitungkan iman Abraham sebagai kebenaran. Saudara, Abraham percaya walaupun itu tidak mungkin. Nah, ini yang kadang-kadang ya, iman sejati diuji, dan terkadang ujian itu muncul dari orang paling dekat. Siapa itu? Ya, waktu itu Sarah pernah tertawa. Mana mungkin aku yang sudah nenek-nenek seperti ini punya anak. Apa kata dunia? Dan itu pun tidak mungkin. Ya. Tapi Abraham itu percaya. Nah, karena dia percaya, atau iman Abraham percaya dalam sesuatu yang mustahil, maka sudah dikasih Tuhan, benar terjadi bahwa dari mereka yang kelihatannya
ya benar-benar ya, secara logika, secara mungkin ilmu kedokteran atau ilmu apalah, nggak mungkin. Tetapi ini iman Abraham. Abraham percaya dalam kemustahilan. Apa yang tidak mungkin? Sesuatu yang tidak mungkin. Tapi Abraham pada waktu percayalah Abraham, sehingga Tuhan memperhitungkannya sebagai kebenaran. Bapak Ibu dikasih Tuhan, nggak gampang memang. Ya, tidak gampang. Mungkin banyak hal satu saat Bapak Ibu ketemukan, ini nggak mungkin. Apalagi kalau dokter sudah berkata ini tidak mungkin. Saya teringat kata dokter pada waktu itu terhadap anak kami, Oke. Anak Bapak, ini tapi dia bilang ini secara ilmu kedokteran. Tidak mungkin bisa normal. Tidak mungkin bisa sembuh. Ya, paling berkurang gitu ya. Ini hal yang bagi saya pada waktu itu, waduh, sempat juga kaget gitu ya. Bahkan dokter pun tidak percaya bahwa anak ini akan bisa berkomunikasi dengan lancar. Kalaupun bisa, ya kadang-kadang cuma paling satu arah, ya. Jadi tidak TikTok gitu ya. Mendengar kata dokter itu, saudara, saya tentu ya kaget. Waduh, ya kaget. Nah ini kadang-kadang Bapak Ibu, iman kita diuji. Apakah kita percaya di dalam ketidakmungkinan? Saya pernah bersaksi di sini waktu saya berdoa di altar ini. Tuhan berkata, tidak tahu itu apa, Tuhan berkata per roh saya, aku akan memulihkan anakmu. Itu saya, cuma saya waktu itu apa Tuhan, apa roh saya dalam keadaan seperti itu. Lalu saya, amin. Besoknya kirain langsung begitu ya. Kok anak saya semakin jadi ya. Wah, luar biasa. Pokoknya Bapak Ibu kan ketemunya seminggu sekali. Kalau saya menghadapi setiap hari itu, waduh, rasanya bukan stres lagi, suteres, saudara. Ya, bukan stres lagi, saudara. Saya kurus sampai ya. Karena pokoknya, tapi kemudian saya membaca firman Markus 11:24 yang berkata, apapun yang kamu doakan, kamu minta, kamu percaya sudah menerimanya, maka itu akan terjadi padamu. Itu kira-kira ayat-ayat, apa kata-kata tepatnya ayat itu, intinya begitu. Jadi kalau kita berdoa dan percaya sudah menerima, maka kamu akan menerimanya. Itu pun seperti ayat yang sudah biasa baca gitu, tiba-tiba muncul tuh seperti menjadi rema. Kata dokter nggak mungkin, nggak bisa. Mulai saat itu saya tidak lagi berdoa meminta kepada Tuhan, Tuhan pulihkan anak saya, sembuhkan anak saya dan sebagainya. Saya cuma berkata kepada Tuhan, terima kasih Tuhan.
karena Tuhan sudah sedang dan terus memperbesar kapasitas anakku. Tuhan sudah sedang dan terus meningkatkan kemampuan-kemampuan anakku. Baik kemampuan motorik, sensoriknya, kemampuan komunikasi verbal, non-verbal. Setiap hari saya bersyukur. Saya hanya bersyukur setelah sudah Tuhan sudah sedang dan terus. Saya bersyukur seperti itu. Apa yang tidak mungkin bagi dokter dan mungkin bagi Tuhan kita. Walaupun sekarang dia belum sempurna, tapi Bapak Ibu melihat, perubahannya luar biasa. Minggu lalu dikasih tahu oleh suster, dia sudah lulus SMP dan Juli dia sudah masuk SMA. Luar biasa, saudara. Karena bagi kami, inilah yang pergumulan yang paling berat ya. Pada awal-awal dia didiagnosa oleh dokter. Dan saya percaya juga, saya perkatakan bahwa satu saat nanti waktunya Tuhan, anak ini akan menjadi berkat bagi banyak orang. Dia akan menjadi alat yang hidup di dalam tangan Tuhan. Saya tidak tahu, tapi itu pasti Tuhan kerjakan. Haleluya. Saudara, kadang-kadang banyak hal yang tidak mungkin bagi kita. Tapi mari kita belajar seperti Abraham. Maka percayalah Abraham. Walaupun ini tidak mungkin, tapi maka percayalah Abraham. Dan Tuhan memperhitungkan imannya sebagai kebenaran. Lalu yang ketiga, saudara, beriman dan melihat ke depan. Iman yang teguh membawa seseorang untuk dapat melihat jauh ke depan, menembus kenyataan yang ada sekarang. Saudara, iman yang teguh melihat ke depan, tidak melihat apa yang di depan sekarang. Banyak kita hanya melihat percaya kita hanya hal-hal yang kelihatan sekarang. Mereka itu, Abraham itu dan keturunannya khususnya Ishak, Yakub, mereka belum melihat secara kenyataan apa yang dijanjikan oleh Tuhan. Tetapi iman mereka melihat jauh ke depan, bukan apa yang kelihatan sekarang. Ini memang tidak mudah. Ya, tidak mudah. Abraham percaya bahwa Tuhan memberi tanah perjanjian. Tapi dikatakan bahwa sampai mati Abraham tidak menikmati tanah perjanjian itu. Bahkan dikatakan seandainya mereka mau kembali, sangat mungkin kembali ke tempat asal mereka. Sangat mungkin mereka bisa saja berkata, mana janji Tuhan. Tetapi Abraham tidak melihat, tidak mengukur janji Tuhan hanya kepada perkara-perkara yang kelihatan di depan matanya, itu bisa dilihat oleh mata. 13-16 itu ya. Dikatakan dari iman mereka semua telah mati sebagai orang yang tidak menikmati. Tetapi mereka tetap percaya. Kenapa?
Sebab mereka bukan semata-mata mengharapkan apa yang kelihatan di tanah secara jasmani, tetapi mereka mengarahkan pandangan mereka kepada perkara yang kekal, yaitu surga bersama-sama dengan Tuhan. Nah, ini yang mesti kita belajar dari seorang yang bernama Abraham. Sampai mati mereka tidak menikmati tanah perjanjian itu, tidak menikmati janji Tuhan itu. Tetapi mereka tidak mundur. Mereka tidak kembali ke negerinya. Tapi mereka mengarahkan pandangan mereka ke depan, jauh ke depan. Yaitu kepada tanah atau negeri yang dibangun, didirikan langsung oleh Tuhan, yaitu surga. Kalau kita hanya mengarahkan iman kita hanya perkara-perkara yang di depan mata, yang jasmani, maka kita pasti akan kecewa kepada Tuhan. Kalau orang-orang Kristen hanya mengarahkan perhatiannya, mengarahkan imannya hanya kepada perkara-perkara jasmani, maka pasti akan kecewa kepada Tuhan. Ketika Tuhan tidak menyembuhkan dari penyakitnya, dia akan kecewa. Ketika dia berdoa dan doanya tidak sesuai, apa yang terjadi tidak sesuai dengan apa yang diharapkan, dia pasti kecewa kepada Tuhan. Pasti kecewa kepada Tuhan. Tetapi kalau kita belajar dari iman Abraham, maka kita tidak akan mudah kecewa. Sekalipun doaku tidak dikabulkan Tuhan, sekalipun aku belum disembuhkan oleh Tuhan, sekalipun apa yang aku doakan tidak terjadi sesuai dengan apa yang aku harapkan, aku tidak kecewa. Sebab ada yang lebih tinggi nilainya dari sekedar sembuh dari sakit, dari sekedar berkat-berkat jasmani, dari sekedar keberhasilan, dari sekedar kesuksesan, yaitu surga yang mulia, di mana Bapa Yahweh dan Tuhan Yesus ada di situ. Kalau kita mengharapkan iman itu, mengarahkan iman kita kepada perkara-perkara yang kekal, kita tidak mudah kecewa. Amin. Ada orang bernama Johnny Erickson Tada. Dia lumpuh karena umur 17 tahun mengalami kecelakaan. Dia sudah berdoa supaya Tuhan menyembuhkan. Tetapi dia tidak sembuh dari lumpuhnya. Bapak Ibu dikasih Tuhan. Tapi akhirnya dia tetap berserah kepada Tuhan. Dan apa yang terjadi? Akhirnya dia menjadi seorang motivator. Dia bahkan menjadi ketua disabilitas. Membantu orang-orang yang memberi semangat orang-orang yang mengalami disabilitas. Gak kecewa kepada Tuhan karena dia tahu iman itu bukan sekedar untuk perkara-perkara dunia, tetapi iman itu diarahkan kepada kekekalan. Kalau kitanya dalam hal hidup ini saja kita berharap pada Tuhan, hanya perkara-perkara dunia saja, saudara, kita tidak perlu beriman. Karena iman yang sejati, ya, salah satu hal yang akan didapatkan oleh mereka yang memiliki iman yang teguh adalah kemampuan untuk setia dan menantikan kehidupan kekal. Iman itu memampukan kita untuk menanti, ya, hal-hal yang kekal yang Tuhan janjikan. Kita tidak sembuh, kita belum diberkati,
atau kita belum mendapatkan apa yang kita harapkan, itu tidak akan membuat kita kecewa. Sebab yang kita harapkan, yang lebih penting dari semua itu adalah surga yang kekal. Amin. Yang terakhir nih saudara. Ya, hanya kalau terakhir senang ya. Keempat, iman yang disertai kasih akan Tuhan. Ketika Tuhan, nah kita tahu kisahnya. Akhirnya Abraham punya anak. Sarah melahirkan, kok hampir saja Abraham melahirkan. Sarah melahirkan anak. Diberilah nama anaknya siapa? Ishak. Ketika Ishak mulai mungkin menjelang mau menjak remaja, tiba-tiba Tuhan berfirman lagi kepada Abraham, Abraham, ambil anakmu Ishak, bawalah ke tempat yang aku tunjukkan kepadamu, persembahkanlah dia untuk aku. Saudara, kalau kita lihat, Tuhan menyuruh Abraham mempersembahkan Ishak. Dan pada zaman itu, orang mempersembahkan anak berarti anaknya itu harus disembelih di atas mezbah, di altar, lalu dibakar. Bapak Ibu bisa bayangkan. Ya, bisa bayangkan. Jangankan menyembelih anak. Anak sakit, nangis merintih saja hati kita sudah sebagai orang tua. Betul enggak? Udah hancur hati kita. Ketika anak kita bilang mama atau papa sakit, maksudnya sakit gitu kan. Apanya sakit nak? Sakit, udah hati ini hancur. Hati ini udah gimana gitu, perasaan kita udah waduh. Ini anaknya harus disembelih. Kalau sekarang kan mempersembahkan anak untuk Tuhan, anaknya disuruh melayani Tuhan. Kamu sekolah teologi ya, nanti kamu jadi hamba Tuhan. Nah itu kan yang sekarang. Tapi zaman itu. Tapi ketika Tuhan mengujinya untuk mempersembahkan Ishak, Abraham tampil sebagai seorang yang teguh beriman. Dia mempersembahkan Ishak. Seperti yang Tuhan perintahkan. Dia bawa Ishak. Abraham gak berkata, Tuhan, kau jangan permainkan aku. 25 tahun aku menanti anak ini. Sekarang setelah aku punya, Tuhan ambil lagi. Tidak. Tapi Abraham dikatakan, dia taat. Dia membawa anaknya. Saudara, kenapa? Karena Abraham, samping dia orang yang taat kepada Tuhan, tapi orang yang mengasihi Tuhan lebih dari apapun dan siapapun. Kalau Abraham mengasihi Ishak lebih dari Tuhan, mungkin dia akan pertahankan, tidak Tuhan, ini anak yang kukasih, tak mungkin aku berikan kepadamu. Tapi Abraham mengasihi Tuhan lebih dari Ishak, lebih dari apapun dan lebih dari siapapun. Abraham lebih mengasihi yang memberi daripada pemberiannya itu. Itulah sebabnya iman Abraham dipuji oleh Tuhan. Dia mengasihi Tuhan lebih dari apapun dan lebih dari siapapun. Ishak, ya, anak kesayangan, anak yang paling berharga. Tapi bagi Abraham, Tuhan lebih lagi. Dia mengasihi Tuhan. Seringkali anak-anak Tuhan, orang-orang yang mengaku dirinya Kristen, lebih mengasihi berkat daripada Tuhan yang memberi berkat.
Ketika mulai usahanya maju, ketika mulai bisnisnya maju, atau mungkin juga karirnya maju. Seringkali anak-anak Tuhan lebih mengasihi, lebih mencintai pekerjaannya, lebih mencintai bisnisnya, usahanya. Kenapa nggak ke gereja? Karena mengurus usaha dan sebagainya. Padahal waktu diberkati, waktu belum diberkati, berdoa minta supaya Tuhan memberkati. Dan ketika diberkati, bukan lebih dekat kepada Tuhan, lebih mengasihi Tuhan, tapi lebih mengasihi berkat daripada Tuhan. Iman yang sejati, iman yang disertai dengan kasih akan Tuhan, lebih dari apapun dan siapapun. Diberkati rumah, kenapa nggak ke gereja? Rumahnya nggak ada yang jaga. Emangnya kalau rumah nggak ada yang jaga, bagaimana? Kenapa? Iya kan? Ya, nah itu, saudara. Kadang-kadang kita seperti, bukan kita deh ya, orang gitu. Ya, bukan kita bukan mereka itu. Banyak orang Kristen seperti anak kecil yang diberi mainan oleh ayahnya atau ibunya. Ayahnya mungkin berpulang dari luar kota, lalu membawa mainan untuk anak-anaknya. Ore papa pulang, seneng kan? Oh ya, Nina, sini papa punya oleh-oleh untuk kalian. Wah, lalu yang laki-laki diberikan mobil-mobilan, yang perempuan diberikan alat masak-masakan gitu, alat masak gitu ya kan. Lalu mereka senang, asik main, main mobil, pokoknya asik lah main, asik main, ya nggak peduli papanya ada di mana, mamanya ada di mana, karena asik, mobil-mobilan asik. Gak peduli lagi kepada papa mamanya ada di mana. Ini kan betul nggak anak kecil begini? Asik main, nggak udah papa mamanya ada di mana, nggak peduli. Nah, seringkali kita seperti anak-anak kecil. Orang-orang Kristen seperti anak-anak kecil yang diberi mainan oleh ayahnya. Asik dengan mainan sampai lupa ayahnya yang memberi mainan itu. Ayahnya sedang ada di mana, ayahnya sedang ngapain, dia nggak peduli. Ini yang sering terjadi. Orang-orang Kristen asik dengan mainan. Mungkin mainan itu berupa mobil yang baru, mungkin mainan itu berupa bisnis yang maju, mainan itu berupa karir yang menanjak, yang bagus, mainan berupa usaha yang maju, toko yang laris. Sehingga kita asik di situ, lupa Bapakku ada di mana. Lupa mencari Bapa. Lupa berterima kasih, mengucap syukur kepada Bapa. Ini sering terjadi. Jangan sampai kita seperti anak kecil yang diberikan mainan oleh ayahnya. Jangan asik dengan mainan-mainan yang diberikan oleh Tuhan. Bisnis yang maju itu mainan dari Tuhan. Tapi jangan asik dengan mainan itu. Tapi kita harus tetap ingat kepada yang memberi mainan itu. Kita harus bersyukur kepada yang memberi mainan itu. Abraham tidak asik dengan anaknya. Karena Abraham tahu. Karena itu dia tetap mengasihi Tuhan lebih dari Ishak. Mari kita mengasihi Tuhan lebih dari apapun, lebih dari siapapun. Anak-anak muda, ketika engkau diberkati pacar, jangan karena pacarmu sampai kau tinggalkan Tuhan, tidak lagi beribadah karena diajak jalan-jalan oleh pacar, diajak berenang hari Minggu. Kalau kamu gak mau berenang dengan aku berenang dengan orang lain.
Ya iyalah, berenang di Ancol masa sendiri, pasti sama orang lain. Kecuali dia punya kolam renang sendiri. Nah, saudara dikasih Tuhan, jangan kita asik dengan mainan yang diberikan oleh Tuhan. Apakah itu mainan yang diberikan oleh Tuhan berupa mobil, berupa rumah, karir, usaha, perusahaan, toko? Jangan asik dengan itu. Ingat tetap, aku harus mencari Bapakku, ayahku, Bapakku yang memberi aku mainan ini. Aku tidak boleh asik dengan mainan ini, tapi aku harus tetap mencari Bapakku. Aku harus tetap menyatakan kasihku kepada Bapakku. Ketika kita memiliki iman seperti ini, Tuhan berkenan kepada kita. Firman Tuhan mengatakan di dalam kitab Ulangan pasal 12. Tuhan terpikat oleh seorang yang bernama Abraham. Kenapa? Karena imannya yang disertai dengan ketaatan. Sekalipun itu hal tidak mungkin, dia tetap percaya. Sekalipun dia belum menikmati, dia tetap percaya. Bahkan imannya disertai dengan kasih akan Tuhan yang lebih dari segalanya. Membuat Tuhan terpikat. Karena Tuhan terpikat kepada Abraham, maka Tuhan memberkati Abraham dan bahkan keturunannya sampai saat ini. Amin. Sampai saat ini, siapa yang ada dalam mengaku Israel bangsa yang diberkati oleh Tuhan. Dan kalau kita pun memiliki iman yang memikat hati Tuhan, maka saya percaya saudara akan diberkati oleh Tuhan. Dan bahkan keturunanmu menjadi generasi yang diberkati oleh Tuhan. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Haleluya. Mari kita datang kepada Tuhan.
Haleluya, haleluya. Saya minta dengan kasih Bapak Dede Benyamin mengucap syukur. Terima kasih Bapa, Bapa yang maha baik, Bapa yang bertata di dalam surga, Bapa penolong. Terima kasih untuk pagi hari ini, untuk firman-Mu Tuhan, keteguhan iman sebagai kepala keluarga Tuhan. Engkau sudah mengingatkan kami sebagai kepala keluarga. Sekalipun apa yang terjadi Tuhan, seperti Abraham, kami harus mengutamakan Engkau Tuhan Yesus dalam segala aspek kehidupan. Usaha kami, keuangan kami, pendidikan, dan apapun Tuhan Yesus. Biarlah Tuhan Yesus untuk ke depan juga Tuhan, Engkau sudah menentukan bahwa Engkau akan menjamin masa depan kami. Terpujilah nama-Mu Bapa. Engkau sudah mengingatkan pagi hari ini sebagai kepala keluarga untuk tetap berpegang teguh kepada Engkau. Teguh beriman seperti Bapa Abraham. Bapa orang percaya, Bapa orang beriman. Terima kasih Bapa, terima kasih. Terima kasih untuk firman-Mu Tuhan, untuk lawatan firman-Mu. Berkati Tuhan Bapak Nengah Yusak yang sudah menyampaikan firman-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan dimanapun Bapak Nengah menyampaikan firman-Mu, Kau pakai Tuhan dengan lebih heran lagi Tuhan, supaya semakin banyak orang yang percaya kepadamu, semakin banyak orang yang dikuatkan. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa buat sidang jemaat-Mu di tempat ini. Bagi yang sakit Tuhan Kau sembuhkan, bagi yang beban berat Kau angkat, bagi yang bersedih Tuhan hiburkan. Karena kami memiliki Roh Kudus, Roh penolong yang senantiasa menyertai kehidupan kami. Terima kasih Yesus untuk penyertaan-Mu. Terima kasih kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Haleluya. Terima kasih pada hambanya Bapak Pendeta Nengah Yusak yang sudah menyampaikan firman. Kita akan memberikan persembahan kita. Haleluya. Haleluya. Bapa kami dalam surga, Engkau sudah menyampaikan isi hati-Mu melalui hamba-Mu Tuhan, bahwa ada seseorang yang tercatat di dalam Alkitab Perjanjian Lama, dan Engkau mau kami belajar Tuhan dari Abraham Tuhan. Pagi hari ini Tuhan, kami mau mempersembahkan yang terbaik Tuhan. Segenap hati kami Tuhan, segenap jiwa kami Tuhan, bahwa kami mengiring kepada Engkau, bukan semata-mata kami menginginkan berkat, tapi kami mau taat Tuhan pada Engkau. Terima kasih Bapa, Engkau menerima setiap persembahan yang kami persembahkan dengan hati kami Tuhan. Kami percaya Tuhan,
setiap benih yang ditabur tidak akan kembali dengan sia-sia. Karena kami mengembalikan itu kepada Tuhan yang mengasihi kami. Terima kasih Bapa, terpuji nama-Mu, dalam nama Tuhan Yesus kami siap memberi. Haleluya, amin. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan. Aku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Kau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Hanyalah untuk menyenangkan, hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu, menyenangkan hati-Mu. Haleluya. Yes. Pintu anugerah masih terbuka bagi kita semua. Tuhan mengingatkan kita untuk memperbaiki kehidupan kita, iman kita, percaya kita kepada Tuhan. Itu yang menyenangkan hati Tuhan. Dan saudara harus percaya bahwa itu yang akan membawa kita sampai kepada kekekalan. Jangan gentar, jangan takut apa yang terjadi di depan.
semakin goncang, Tuhan akan semakin menguatkan kita sampai kita bertemu dengan Tuhan muka dengan muka. Pertahankan iman kita kepada Tuhan. Haleluya. Haleluya. Amin. Ada tambahan pengumuman barangkali? Haleluya. Saudara yang mendapat tugas pelayanan harap mempersiapkan diri untuk minggu yang akan datang. Baik, kita akan masuk dalam doa penutup dan doa berkat. Saya serahkan kembali pada hambanya. Terima kasih kepada setiap pelayan-pelayan yang sudah melayani pagi hari ini dengan luar biasa, pada WL, Singers, Pak Cecep dan Riko, juga para imam musik, tim multimedia, penyambut jemaat, pengumpul pundi-pundi, dan juga untuk para pendoa syafaat yang terus-menerus berdoa untuk gereja kita, untuk kita semua. Tuhan memberkati pelayanan Bapak Ibu semua. Haleluya. Kalau berdoa, tolong bawa dalam doa untuk Bapak Pendeta Henok Suharli yang sedang dirawat di rumah sakit mitra keluarga di daerah Serpong, ya, Gading Serpong. Keadaannya memang cukup serius, tolong didoakan. Baik Bapak Ibu, mari kita akhiri ibadah kita satu dalam doa. Dan jangan lupa, jangan pulang dulu setelah ini ya, karena ada penyuluhan tentang penyakit kanker dari Yayasan Kanker Indonesia, biar kita semua mengerti bagaimana kanker itu dan sebagainya ya. Karena itu setelah doa berkat ya, kita tidak usah bubar, kecuali yang mau ke toilet silakan, nanti masuk kembali ke tempat ini, kita akan belajar sesuatu ya. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, Tuhan telah berkenan memimpin ibadah ini, mengurapi dan memberkati, sehingga ibadah ini boleh berjalan dengan penuh sukacita, penuh berkat, urapan dari Tuhan dari awal pertengahan sampai selesai. Tuhan, kiranya apa yang kami lakukan hari ini membuat hati Tuhan berkenan dan menyenangkan hati-Mu, dan biar nama-Mu selalu kami permuliakan di dalam kehidupan kami. Berkati hamba-hamba-Mu yang ambil bagian dalam pelayanan pagi hari ini, baik WL, singer, para imam musik, penyambut jemaat, multimedia, ngumpul persembahan, dan juga para pendoa syafaat. Tuhan memberkati mereka dengan berlimpah-limpah seturut kekayaan dan rahmat-Mu di dalam Tuhan Yesus Kristus. Tuhan memberkati jemaat yang hadir hari ini. Kau mengerti pergumulan mereka, Kau tahu apa yang mereka sedang hadapi. Mereka yang sedang dalam pergumulan, Tuhan memberi kekuatan kepada mereka. Dan Tuhan tolong supaya mereka akhirnya keluar sebagai pemenang, bahkan lebih dari pemenang. Kalau ada di antara mereka yang datang dengan tubuh yang sakit, Tuhan menjamah dan menyembuhkan dan memulihkan kesehatan mereka dengan sempurna. Terima kasih Tuhan. Jemaat yang tidak bisa hadir dimanapun mereka berada, kami serahkan mereka dalam tangan-Mu. Engkau yang tahu, Engkau yang mengerti di mana mereka saat ini. Ya Tuhan, berkat-Mu juga atas mereka. Tuhan, sebentar kami akan mendengarkan penyuluhan dari Yayasan Kanker Indonesia. Tuhan, tolong kami supaya kami mengerti apa yang disampaikan dan kami dapat melakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Berkati yang akan menyampaikan penyuluhan ini,
beri kepadanya hikmat, akal budi yang dari Tuhan. Terima kasih, dan kalau semuanya selesai Tuhan, kami pulang ke tempat kami masing-masing. Penyertaan Tuhan atas kami, jauhkan kami dari segala mara bahaya, kecelakaan, bahkan maut, sehingga kami tiba di tempat kediaman kami masing-masing dengan tidak kurang suatu apapun, dan penuh dengan sukacita dan damai sejahtera Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa untuk Pak Henok Suhali, Tuhan, yang sedang dirawat di rumah sakit Mitra Keluarga Gading Serpong. Kiranya Tuhan nyatakan anugerah-Mu, belas kasihan-Mu. Tuhan, biar kehendak Tuhan yang terbaik yang terjadi untuk hamba-Mu ini. Kuatkan iman Om Henok dan kuatkan iman keluarga mereka. Terima kasih. Berkati bangsa dan negara kami, Indonesia yang kami kasihi, kami cintai. Tuhan, biar Indonesia menjadi negara yang maju, makmur, dan penuh dengan kesejahteraan. Terima kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan selalu mengucap syukur. Haleluya. Mari Bapak Ibu dikasih Tuhan bangkit berdiri. Kekasih-kekasih Tuhan, sekarang arahkanlah hatimu kepada Tuhan, karena Tuhan menyinarkan wajahnya kepadamu. Angkat kedua tanganmu di hadapannya. Haleluya Tuhan. Lihatlah tangan-tangan yang terangkat di hadapan Tuhan. Kedangkan tanganmu dan Tuhan memberkati mereka. Kekasih-kekasih Tuhan, terimalah segala anugerah dan kasih karunia yang berlimpah-limpah dari Bapa Yahweh di dalam surga. Damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus, Yeshua HaMashiach, yang melampaui akal manusia memenuhi hati dan pikiranmu, serta persetujuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai, memimpin dan mengurapi saudara mulai pagi hari ini bahkan sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang menyongsong kita semua di awan yang permai. Terimalah semua berkat ini dengan iman dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Yeshua HaMashiach. Haleluya. Yang diberkati katakan bersama-sama, amin. Amin.